صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum ya Rabbana ya lahul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya ahlal ya Gus. Lek ngomongnya awakmu ora pisan ora pindu. Ping pira lek ngomong karo awakmu? Dilereni lemu gawe trik-trik ngono iki dilereni. Santrimu mbok giring terus ngelas. Bakari dupa. Kenek le ngono kuwi kenek. Tapi awakmu kudu iso ndunungne karo santri-santrimu. Aku ngobong dupa iki tujuane ngene, perlune ngene, kembang iki tujuane ngene, genahno karo santri-santrimu. Dadi jenenge spiritual ki ora hancur mergo awakmu. Ping pira lek ngomongi awakmu? Nek ora kene tak elekne tak ajar dhewe, tak obrak-abrik dhewe kene. Tak eman le kowe kuwi. Tak eman. Nek mung ngremehne karo spiritual kok iram. Ngerti ora? Nek kowe pengen ngerti, asli tak golo-golo kowe kuwi. Tak kudang kowe kuwi. Soal apa? Miturut wisi ing pangeran sing ngecet jagat yen sing nitahne awakmu kuwi. Kuat awakmu iki kanggonan ngilmune kamulyan. Kuat kanggonan ngilmune katentreman. Kuat awakmu. Dadi payunge masyarakat iki kuat awakmu. Ning mergo tingkahmu sing ora karo-karuan kuwi. Saengga jenis spiritual iki remeh jemeh. Mentikan dulu. Ya. Jadi apa ya? Malah sebenarnya dengan kejadian ini jadi lebih bisa terlihat nanti mana yang asli dan mana yang bukan gitu. Kalau saya kan sudah bilang dari kemarin kalau saya itu bukan spiritual kan gitu. Kalau saya itu bukan dukun gitu. Jadi kalau saya kan hanya YouTuber saja. Jadi mohon maaf kalau apa ya. Ambilin rokok dulu leh buat beliau leh. Jadi seperti itu. Awit wingi tak enteni Weden. Piye lek ngomong den-den kae? Ya Gus, kula tak sowan jenengan. Oh iya. Ya mohon maaf karena memang repot juga ya karena saya kan juga banyak urusan. Jadi bukannya nggak mau tapi saya ada urusan kayak ngurusin santri-santri di pondok terus beberapa hari ini saya lagi kalau malam langsung ke makom. Terus saya juga ada urusan dengan usaha saya kayak gitu. Jadi ya memang belum sempat saja bukan karena tidak mau. Arung-arungane tansah ndodro Den. Pondokmu dijak-jakan wong. Mergo apa? Ulah mesti ora genah kuwi. Ngedekne sayembara.
Diremehne kowe, Den. Kowe ora ndek ilmu apa-apa. Sing ngajur ya kaya ngene-ngene iki. Ora dipercaya karo masyarakat. Terus kuwi sing nganggo soal supet-supet kuwi sapa kuwi? Oh, Kuwi ulang-ulangmu kuwi. itu malah beliau itu yang bisa dikatakan yang musuh saya. Nah, mulane tak omongne mau. Lek awakmu nindakne ngene-ngene iki kudu kok jelasne, kudu ening ilmune. Mulane Den. Belajar ngaji diri, ngaji ati. Cara bahasa Jawane sing ben penak ditampa ngaji rasa, Den. Ngaji rasa. Nggih. Budalane wenger. Nggih. Iso tak obong lho kene iki suwe-suwe. Ora kena tak omongi. Nah, awakmu ki ngerti. Tenane tak kudang Den kowe kuwi, Den. Tak golo-golo, Den. Ora kena tak omong apa sirmu arep njajal. Arep nyepelekne. Boten. Ya, mohon maaf memang apa ya, saya sendiri hanya mengikuti isyaratnya hati, gerakannya hati gitu. Jadi saya bergerak itu bukan atas dasar kemauan saya, tapi ada gerakku adalah gerak batinku. Bagus. Ya kuwi tak arani ngaji ati, ngaji rasa ngono kuwi, Den. Oke. Ya mohon maaf kalau itu menjadi bumerang untuk kalangan spiritual yang lainnya gitu. Tapi kalau saya ndak begitu pun juga apa ya, nggak ada pergerakan yang kuat juga dari spiritual. Kayak contoh ketika spiritual seperti panjenengan ini, seperti saya kemarin lah terjadi kayak gitu ya, mana nggak ada persatuannya gitu, malah seolah-olah mereka hanya cari aman sendiri gitu. Bahkan apa ya setingkat kayak Kang Ujang Bustami saja ya ikut membela yang sana, ikut ya kayak cari aman gitu loh. Bahkan kayak ngajak collab, terus apa namanya bikin permainan yang lucu kayak gitu, kayak beliau kemarin di hipnotis itu kan ya lucu menurut saya. Jadi ya bahkan kayak apa ya Buning Siti Nampi kayak juga contoh seperti itu. Beliau malah bilang kalau saya kesekten dan lain sebagainya kayak gitu. Kabeh ku mergo berangkat saka ulahmu dhewe, Den. Iya, tapi maksud saya cari aman semua gitu loh, cari aman sendiri-sendiri gitu. Terus tinggal dicampur. Jadi Melek lah awakmu gawe konten, Gus. Iki gawe hiburan, Gus. Tapi kabeh iki eneng ilmune. Iya. Umpama nang kepapete lakon, dites wong tenan awakmu iso jelasne, iso njlentrehne, iso mbuktekne, Den. Suatu contoh ngene iki. Ubur rampen ngene iki. Awakmu siji-sijine kudu iso njlentrehne. Ngobong dupa iki tujuane piye kudu iso njlentrehne. Santri-santrimu mbok giring ning kuburan. Kuwi ya kudu iso njlentrehne. Bagus Den kuwi, Den jane bagus kuwi. Bentuk bektimu karo leluhur biyen. Cocok karo piwulange Kanjeng Sunan Kalijaga biyen. Kalau masalah tentang menjelaskan, mohon maaf sudah saya jelaskan, cuman ya namanya orang nggak suka ya tetap nggak suka gitu. Sudah saya jelaskan, cuman karena mereka nggak suka ya malah bahkan mengatakan itu halu dan lain sebagainya gitu. Ya mohon maaf kalau dengan kebodohan saya itu membuat nama spiritual itu jelek gitu. Wis intine aku semua akan cerita. Siap. Pulih jenenge spiritual ki ya mergo saka awakmu. Ora pulih jenenge spiritual iki mergo awakmu. Dipercaya masyarakat meneh mergo awakmu, ora ya mergo awakmu. Berarti nama saya itu membawa pengaruh ya? Lha ora piye? Saiki wong kaya ngene iki ora dipercaya karo masyarakat, Den. Oh, berarti nama saya itu juga ada perhitungannya. Cilik ya? gedene awakmu kuwi wis
kenal karo masyarakat akeh. Soale piye? Awakmu duwe pondok pesantren, santrimu akeh. Tak sengkuyung awakmu ngene kegiatan-kegiatan ngono kuwi, tak sengkuyung bagus. Mulane pesenku siji, belajar ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa. Ya itu gini Mbah, ini Gus, Amit Gus, saya sampaikan dulu gini. Terkadang kan sesuatu hal yang kita lakukan dari hati, dari khotirah robbaniyah itu kan memang tidak sama seperti di logika seseorang. Kayak contoh ngeten Gus, Amit nih. Ada orang datang ke sini ya Gus ya. Ya orang itu datang ke sini terus minta pusaka gitu Gus ya. Minta pusaka dan lain sebagainya. Terus kita ini dapat peling lah gitu, dapat isyarah gitu, suruh semuanya ngambil di belakang gitu. Nah pernah kayak gitu saya ambil ya kan. Nah setelah saya ambil, saya bungkus, saya kasihkan ke beliau dan amalannya saya kasihkan ke beliau. Beliau itu ngeluh kayak usahanya selalu bangkrut, ditipu orang, sakit-sakitan kayak gitu. Terus amalannya itu tiap malam kirim Al-Fatihah 77 kali untuk orang tuanya. Nah setelah 3 bulan beliau kesini itu ngucapin terima kasih gitu loh, ngasih hadiah, ngasih uang dan sebagainya. Nah setelah beliau ngasih hadiah, ngucapin terima kasih, terus saya bilang sama beliau, coba sampean, saya kan bilang makasih Gus, hadiahnya, anunya pusakanya luar biasa, saya berhasil kayak gitu. Jadi saya kasih hadiah gitu. Terus saya bilang coba sampean buka pusaka yang saya kasih kayak gitu kan. Nah, terus setelah beliau buka, loh ternyata dalamnya itu ya cuman kerikil atau tai ayam di belakang itu, tai burung kayak gitu. Maksudnya gini Gus. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya kan ada yang menganggap kayak gitu trik ya kan. Ada yang menganggap kayak gitu trik. Tapi kan kita mengikuti hati gitu. Nah maksudnya apa? Pusaka itu nggak ada yang lebih hebat daripada doa ke orang tua. Karena doa orang tua akan sampai ke kita ketika kita itu mendoakan orang tua. Nah, hal kayak gitu itu kan nanti dianggap kayak gitu trik, gitu loh maksud saya. Jadi yo ngono kuwi lho, Den, sing tak senengi yo ngono kuwi. Kuwi lah sing tujuanku. Sing tak gunggung, tak kudang-kudang yo ngono kuwi, sing tak karepne. Tak kudang kowe, Den. iya, maksud saya itu kan gini loh, kayak dulu saya ikut yai saya. Beliau juga ketika ada orang yang sakit gitu hanya suruh nyanyi Garuda Pancasila kayak gitu ya sembuh kayak gitu. Nah, kalau orang awam menganggap hal kayak gitu kan juga trik kayak gitu loh. Padahal kenapa hanya menggunakan hal-hal yang kayak gitu? Karena itu semuanya hanya sarana saja, tapi yang menjadi penentunya kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan kalau orang awam atau bukan pelaku ilmu hikmah sendiri kan nggak tahu hal-hal yang kayak gitu itu. Mana khotirah robbaniyah, mana khotirah malakutiyah, mana khotirah syaitoniyah, mana khotirah nafsaniyah. Lah, orang-orang yang nggak mendalami ilmu seperti ini kan nggak tahu gitu loh. Nah, kalau mereka nggak tahu, bagaimana mereka itu bisa mengerti, wong tahu aja enggak gitu. Akhirnya kan apa? Ya salah paham karena memang keilmuannya, pengetahuannya dan juga pengertiannya berbeda gitu. Jadi pantas saja kalau mereka menganggap itu trik. Ya bahkan kita sholawatan pun ada yang menganggap orang datang kok diajak nyanyi-nyanyi, ada juga yang kayak begitu. Karena apa? Karena memang pengetahuannya yang berbeda. Karena pengetahuannya yang berbeda, pengertiannya yang berbeda, jadi juga cara berpikirnya juga berbeda, ngerti loh Gus. Ya, jadi kenapa sesuatu hal yang beda kok harus dibeda-bedakan semacam itu? Ya jelas itu memang berbeda, kayak laki-laki perempuan. Ya memang berbeda, tapi kan nggak harus dibeda-bedakan. Ya oke lah, kamu laki-laki kamu punya kemampuan sendiri, kamu punya tanggung jawab sendiri. Kamu perempuan ya sudahlah, kamu perempuan kayak gitu. Jadi nggak perlu juga kayak yang laki-laki itu menghina yang perempuan. Wong sebenarnya juga pemahamannya sudah berbeda, tanggung jawabannya sudah berbeda kan. Itu memang Allah yang membedakan begitu. Tapi nggak perlu dibeda-bedakan. Oke, kamu yang pakai logika, ya oke lah kamu pakai logika saja, ya kan.
Kalau memang kamu pengen tahu yang pakai batiniah, pakai ruhaniyah, ya monggo dipelajari. Nggak segampang itu juga pelajaran. Kita aja sampai ada yang 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kayak Abah itu 11 tahun berpuasa, ya kan? Saya jalan kaki dulu 2 tahun. Jadi nggak semudah ya kayak aku coba buktikan ke saya, ya nggak bisa kayak begitulah. Kalau cuma buktikan ke saya gitu tanpa mau mempelajari, tanpa mau mengamalkan, tanpa mau belajar, ya nggak akan bisa gitu loh maksud saya, Gus. Itu maksud saya. Jadi kalau memang ya terus ketika ada kejadian kayak saya kemarin kan membuka mata juga kalau ternyata kita ini semuanya masih mementingkan kepentingan masing-masing gitu loh. Kayak sini jadi kepentingan saja. Contoh saya berteman dulu sama seseorang juga yang di Malang. Ya buktinya dia malah mengatakan kalau kayak gitu itu jelas-jelas halu. Padahal sama-sama pelaku hal yang sama. Terus yang di sana, yang di mana itu Pandaan itu ya sama. Katanya saya sok sakti. Padahal sana sendiri bisa manggil malaikat katanya. Ya yang lebih sakti mana gitu. Terus kayak mohon maaf yang di Cirebon juga sama. Malah beliau seorang kiai dihipnotis. Kayak gitu kan lucu kayak gitu-gitu kan. Jadi apa ya, model kita ini kan di Indonesia ini masih dalam model kepentingan gitu loh. Mana kepentingan yang ada untuk kita, yaitu yang diperjuangkan. Mana yang ada kepentingan untuk golongan itu tadi nggak ada yang namanya untuk kebersamaan, itu nggak ada gitu loh. Terus apa ya, saling mendukung juga nggak ada gitu. Jadi yang penting cari aman sendiri gitu maksud saya, kayak gitu Gus. Ya. Itu loh maksud saya. Ya, yang penting saking ini deh. Aku njaluk jenenge praktisi sing saiki lagi ora dipercaya karo masyarakat. Kudu balik. Kalau menurut aku ini menengok sih. Iya. Sampan dadi kudangane Purwasis. Ya. Soalnya sampan kuat kanggonan derajat, sampan kuat kanggonan wahyune katentreman, kuat dadi payunge para umat. Bukteno Den. Belajar ning nggon aku. Kok tak delok iki enek wong remene karo spiritual. Wong sing dhisik dhewe takjur dudu sapa-sapa Den. Awakmu Den. Ning nek awakmu manut karo dadi apa sing dadi kudanganku. Iki kena kok nggih ganjele pondok kene, Den. Tapi kok mbatek wae, tingkah mesti ora genah. Siap. Tak bakar kene, Den. Siap. Siap. Aduh, wong gerah prengas tok. Iya, tapi jangan sampai begini, Mbah. Maksud saya gini. Ya Bagus Baron. Jangan sampai seolah-olah panjenengan itu menyerang saya, tapi nanti ketika berhadapan sama sana kayak daun yang kesiram air panas gitu loh. Maksudnya soalnya saya berkali-kali ada orang yang sok hebat, sok jago gitu, kayak seolah-olah mau membantu saya atau ikut berperang gitu, tapi ketika belum bertempur pun sudah jatuh kayak gitu loh. Jadi ada kayak seseorang itu yang dia itu paling paham lah tentang ilmu kejawan, ilmu Jawa, ilmu hikmah, sok paling kuat, paling garang, tapi belum berperang aja udah kayak daun yang kesiram air panas, itu sudah loyo gitu loh. Tak buktene Den. Ya maksudnya jangan sampai kayak begitu aja, maksud saya kayak gitu loh. Kalau saya itu ya demi Allah, saya mati pun saya siap kok gitu. Jadi dulu gini, pertama saya belajar ke Abah Syed Al-Ghazali gini, beliau memberikan sebuah nasihat ke saya gini: ketika kamu itu belum siap untuk dikatakan orang gila, atau kamu itu belum siap dianggap penipu, jangan pernah menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu amalkan itu kepada orang lain kalau kamu belum siap. Nah, tapi ketika saya jangankan untuk dianggap gila ataupun penipu, saya mati pun saya siap. Maka dari situ saya bukan hanya menceritakan, tapi saya juga menampilkan di media sosial, bahkan di televisi kok. Sayang pihak televisi waktu saya di Trans 7 itu demi Allah beliau nggak berani menampilkan, padahal itu saya sudah mau menampilkan itu di pihak di Trans 7 waktu sama rekan-rekan itu, waktu sama Raffi Ahmad, waktu sama Nanda, sudah saya mau tampilkan di situ.
udah mau saya jederkan karena memang mungkin tidak sesuai dengan kode etik televisi waktu itu, buru-buru di-cut. Tapi saya punya tayangannya saya sendiri gitu. Jadi ada waktu saya duduk di sana live itu di acara TV, ada salah satu rekan juga gitu yang mengeluh tentang kehidupannya. Nah ternyata memang ada semacam khut lah, ada ikatan itu di situ mau saya atrasikan, tapi sayangnya sama pihak TV waktu itu dilarang gitu loh. Kalau nggak dilarang udah saya tunjukkan, itu live waktu itu. Ya wis. Kayak contoh lagi waktu saya diundang di suatu podcast di dokter, itu juga kan di sana kan saya tunjukkan di sana. Jadi waktu di sana itu disiapkan 2 pisau bedah, ya. Saya atraksikan di situ, Tapi juga buktinya mana? Biar dari Mbak sana juga nggak ditampilkan gitu loh. Ya, makanya apa yang mau dibuktikan gitu loh maksud saya itu apa? Itu yang dadi lek eneng kepepet lakon, eneng kecocok sarang landhep, bener-bener awakmu iso mbuktekne. Sing tak karepne ngono. Tapi gini loh Gus, dibuktikan pun juga nggak akan menjadi sebuah pembuktian, karena yang dicari bukan sebuah kebenaran tapi pembenaran itu. Dan memang yang dicari ya karena kontroversi yang dicari jeleknya gitu. Kalau semakin jelek itu kan semakin viral gitu loh. Gitu loh Gus maksud saya. Ngoten iku wau. Ya wis ora apa-apa, sing tak jaluk kaya santri-santri kabeh ngajari ngaji ati, ngaji rasa kabeh. Ya nek teko kurene anggap kurang prayoga. Iya enggak? Ya sing gede sepurane Den ya. Saya senang-senang aja. Wis tak enteni. Dolano ning buku. Siap. Antene ning wong kerden ya. Ngopi dulu, rokoknya dibawa. Santai aja di sini. Saya santai mawon. Iki akeh, Din. Akeh jejebanku sik akeh. Bocah-bocahku pun ya akeh, Din. Sing bodho ngaji gak weruh ning kono ya akeh. Ya wis engko liya dina tak enteni tekamu ning kono. Sing tak jaluk, yo dipulihne jenenge spiritual. Ben dipercaya karo masyarakat. Oke, amin. Buktekno nek awakmu bener-bener kuat kanggonan payunge kamulyan. Iso nulung lagi wong sing nandang kepetengan. Oke, tapi gini Mbak, saya ketika ada sebuah cahaya, kita tidak perlu harus menunjukkan cahaya gitu. Dan ketika ada yang gelap, pasti kegelapan itu pada akhirnya akan mendekat kepada cahaya tersebut. Jadi tidak perlu kita menunjukkan apapun sebenarnya. Kalau memang hati kita ada cahayanya, pasti orang-orang yang hatinya gelap itu pada akhirnya juga akan mencari di mana titik cahaya itu. Jadi apa ya? Kita bolehlah intinya ingin membuktikan, kita bolehlah intinya ingin mengembalikan, ya oke lah gitu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang pun juga orang-orang seperti para kiai, para pinesepuh dan lain sebagainya, mereka tetap dicari banyak orang kok gitu. Karena yang gelap itu hakikatnya ya pasti mencari yang terang gitu loh. Dan kegelapan itu pada akhirnya juga semu mencari sesuatu hal yang benar-benar hak, yaitu cahaya Allah tadi seperti itu. Jadi ya walaupun tidak dibuktikan dan lain sebagainya, ya kebenaran itu pasti akan tetap benar gitu. Itu pasti juga benar. Tapi lek ning kepepet kudu dibuktekne, Den. Kudu dibuktekne. Bahwa apa sing mbok tindakne sak bener-benere, Den. Siap. Ora kenek ngalah kenek ning delok-delok ngalah piye ngono, Den. Tak rungok-rungokne kok bodho akeh sing remeh nih, bodho akeh sing gajak-jakan. Ya wis ngono bae. Aku tak pamit. Tanteni tekamu ning kono. Tapi senajan to dikaya ngopo, tetep tak kelawang saka kaduan. Sak polahmu, sak obahmu tetep tak kelawang saka kaduan.
kok lakumu ora bener. Eling-elingan. Tau brabrik gitu. Iya, tapi nggak benarnya itu apakah tidak benar di mata orang yang tidak suka sama kita, atau tidak kebenaran itu tidak sesuai di jalur ilmu hikmah itu? Saiki awakmu kudu iso mbuktekne masukku ngene. Apa penjalukane wong sing gawe jag-jagan kuwi model sing piye? Awakmu kudu iso jelasne, iso jlentrehne. Contone ngono kuwi contoh sing enteng-entengan wae. Dibuktekne, Den. Dibuktekne. Kalau saya tidak bisa membuktikan, jenengan mawon sing buktikan ya. Lho saiki apa gunane awakmu gawe konten-konten di sawang wong sak jagat ngono kuwi? Wani nindakne kudu wani tanggung jawab. Ya kalau saya kan ada yang nyantet ya monggo kan kayak gitu. Wong ajure jenenge spiritual mergo sangka awakmu kok. Saya yang menghancurkan apa saya yang mau dihancurkan kan gitu sebenarnya. Ya sing jelas nek sing tak rasani saiki awakmu mergo sangka polahmu, sangka tikahmu. Nek ra ngono ngopo aku kroyo-royo wengker kene iki ora cedhek, Den. Siap. Matur suwun karena jenengan sudah mau datang ke sini. Sering-sering aja datang ke sini. Tanteni tekamu, Den. Mang lunjar wong gerang. Siap. Saya datang dari mana? Ning wengker tanteni. Oke, siap. Wis ngene, Den ya. Oke, siap. Matur suwun. Nih rokoknya suruh bawa aja. Nih kasih udah bawa. Sudah kasih beli rokoknya. Waalaikumsalam.